Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Zahara Fina dengan NIM 200314040 dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal business plan, di mana proposal ini bertujuan untuk pemenuhan tugas akhir dari pengantar kewirausahaan. Tugas bisnis plan saya berjudul Oreo Goreng Crispy. Dosen pembimbing yakni Bapak Hari Setia Putra SEMSI. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang. Baiklah, judul usahanya yaitu Oreo Goreng Crispy. Inilah biodata saya. Nah, NIM, nama, prodi, ini adalah kata pengantar dari proposal saya. Maksud dan tujuan dari penulisan proposal ini tidaklah lain untuk memenuhi kelancaran bisnis yang akan diselenggarakan. Sebagai mahasiswa yang saat ini sedang menjalani perkuliahan, perlu memikirkan apa yang perlu dipersiapkan setelah wisuda. Belajar menjadi wirausaha sangat diperlukan karena berarti untuk menopang kehidupan yang lebih besar. Menyadari banyaknya kekurangan dalam penyusunan proposal ini, karena itu kami sangat mengharapkan kritikan dan saran dari para pembaca untuk melengkapi segala kekurangan dan kesalahan dari proposal ini. Proposal ini dibuat di Padang tanggal 27 November 2021. Ini adalah daftar isi dari proposal saya, yaitu ada lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, ada descriptive summary, ada pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang jenis usaha, visi misi dan tujuan, analisis SWOT, dan strategi perusahaan. Yang B-nya ada deskripsi usaha. Terus rencana pemasaran dan rencana produksi, perencanaan manajemen, rencana keuangan, penutup, serta dilengkapi dengan lampiran. Latar belakang pemilihan jenis usaha atau sumber usaha. Oreo adalah cemilan sejenis biskuit yang terdiri dari dua biskuit coklat dengan krim putih di tengahnya. Masyarakat umumnya memiliki cara populer untuk memakan Oreo, yaitu dengan cara mencelupkan ke dalam susu dan menikmatinya dengan segelas teh panas atau segelas kopi. Bentuk Oreo ini awalnya tercipta itu hampir sama persis dengan semua Oreo yang kita kenal sekarang. Sedikit yang membedakan adalah bentuk motif di kedua lempengan coklatnya. Kami, sekelompok mahasiswa, memilih usaha ini agar biskuit tidak lagi dinikmati dengan cara yang biasa masyarakat lakukan. Maka dari itu, kami membuat cemilan yang renyah dengan rasa gurih dan manis ini dengan modifikasi, yaitu digoreng dengan balutan tepung, lalu diberi topping kekinian seperti green tea, coklat, keju, dan dapat dimix dan diberikan almond sebagai tambahan topping. Kenapa kami memilih usaha ini? Juga bahan dasarnya yaitu Oreo, sedang hit-hitnya di kalangan anak muda. Apalagi jika ditambahin topping pasti akan menambahkan cita rasanya dan sangat cocok bagi semua kalangan. Dan bedanya usaha kami dengan yang lain, yaitu kami menghidangkan tidak hanya memakai Oreo yang hanya rasa vanila, tetapi juga memakai rasa Oreo yang lainnya, sehingga konsumen dapat memesan sesuai dengan selera mereka. Olahan cemilan ini dibuat tidaklah menguras modal yang banyak. Maka dari itu, juga cemilan ini sangat sesuai dengan kantong mahasiswa. Kami berusaha membuat olahan cemilan ini dengan rasa yang berkualitas dengan harga yang murah dan beda dari pesaing lainnya. Dengan pengajuan proposal ini, tim SWIT berharap program kewirausahaan mahasiswa PMW UNP dapat memberikan bantuan modal untuk pengembangan usaha Oreo Goreng Crispy ini.
Visi, misi, dan tujuan usaha kami yaitu di mana visinya menjadikan Oreo Goreng Crispy sebagai tempat makanan yang mengutamakan cita rasa dan mengedepankan inovasi di sektor makanan. Misinya yaitu ada 5 poin. Yang pertama, membuat inovasi di sektor makanan yang menjadikan masakan dari olahan Oreo menjadi masakan di hidangan utama dan diminati oleh semua kalangan. Yang kedua, memasarkan produk di media sosial dan di beberapa tempat. Yang ketiga, menyiapkan dan menyediakan beberapa outlet Oreo goreng crispy di beberapa di tempat ramai, misalnya di sekolah atau kampus. Yang keempat ini menciptakan suasana penjualan Oreo goreng crispy yang nyaman dan diminati anak muda sekarang. Yang kelima, memberikan kepuasan konsumen dengan pelayanan yang berkualitas demi kelangsungan usaha yang sukses. Tujuannya yaitu yang pertama, mengembangkan produk Oreo yang lebih variatif dan inovatif agar lebih digemari masyarakat, khususnya bagi yang ingin mencoba sesuatu yang baru. Yang kedua, merintis wirausaha baru yang inovatif melalui usaha pembuatan Oreo menjadi hidangan utama sebagai makanan berdaya saing tinggi. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa entrepreneur dan kemandirian kerja. Yang keempat, memperoleh profit. Yang kelima, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dan melakukan kegiatan usaha. Yang keenam, mewujudkan kemampuan dalam berwirausahaan untuk meningkatkan kualitas diri dalam berwirausaha. Analisis SWOT dan strategi perusahaan yaitu analisis SWOT-nya, strength, kekuatan. Yang pertama, rasanya enak dan unik. Dapat disukai oleh semua kalangan. Harga terjangkau oleh semua kalangan. Dan bahan bakunya terjangkau dan mudah diperoleh. Weakness-nya atau kelemahan tidak tahan lama, kurang modal untuk memulai usaha, harga bahan baku yang tidak stabil seperti harga krim dan rempah-rempah lainnya untuk membuat topping. Yang ketiga, opportunities, peluang. Penjualan Oreo goreng crispy memiliki peluang yang cukup besar karena masih jarang ditemui sebagai menu utama. Yang B, memiliki cita rasa topping yang khas dan belum pernah dicoba oleh semua orang. Threat-nya atau ancaman. Yang pertama itu, dalam memproduksi Oreo goreng crispy memungkinkan pihak lain mencuri resep ataupun ide usaha yang telah dikembangkan. Yang B, harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga produk sehingga dapat terjadi pengurangan jumlah pembeli atau konsumen. Strategi perusahaannya yaitu ada online dan offline. Yang online-nya yaitu melakukan pemasangan iklan di website dan sosial media seperti Instagram dan Facebook. Yang kedua offline, yaitu menyebarkan brosur, pamflet, dan spanduk yang dipasang di beberapa tempat strategis seperti di sekitaran area kampus. Deskripsi usaha, bidang usaha ini bergerak dalam bidang kuliner. Produk yang akan kami jual yaitu berupa makanan yang terbuat dari bahan yang tidak asing lagi, yaitu dari bahan Oreo, dengan cita rasa yang beda dari produk lain, sehingga banyak masyarakat ingin mencoba rasa dari Oreo goreng crispy produk kami ini. Jenis produknya terdiri dari dua, yaitu Oreo goreng crispy original dan yang kedua Oreo goreng crispy with topping. Kegunaannya sebagai makanan pengganjal perut yang dapat diamkan ketika jam antara mata kuliah. Selain itu, rasanya yang gurih dan manis dapat meningkatkan mood yang bagi mengkonsumsinya. Keunggulan dari usaha kami yaitu terletak pada kualitas produk yang kami berikan sangatlah berkualitas karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan alami tanpa mengandung pengawet apapun. Keunikan dari produk ini yaitu ciri khas dari produk ini, kami membuat makanan dengan berbahan utama Oreo dengan berbagai variasi menu yang kami kembangkan sehingga makanan yang kami sajikan beraneka ragam. Lokasi usaha Oreo Crispy ini terletak di Jalan Gajah Lima, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Waktu jadwal kegiatan usaha ini, waktu operasional dari jam 9 sampai jam 15 WIB pada hari kerja Senin sampai Kamis dan pukul 13 sampai 20 WIB pada hari Sabtu. Berikut ini adalah jadwal kegiatan yang disusun. Persiapan dari pengumpulan alat bahan. Yang pertama, dampak usaha terhadap lingkungan. Dampak usaha terhadap lingkungan yaitu ekonomi. Yang pertama ekonomi. Dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
yaitu dengan menambah tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Yang kedua, sosial, dapat meningkatkan hubungan silaturahmi karena sering berinteraksi antar sama tim serta dengan masyarakat sekitar. Yang ketiga, budaya, terdapat banyak rempah-rempah dan juga gurih dan dengan selera khas orang Indonesia. Yang keempat, lingkungan alam. Dengan bahan utamanya adalah Oreo, dapat saja bungkus Oreo dijadikan kerajinan tas atau dompet sehingga alam terbebas dari sampah bungkus plastik. Risiko dari bisnis dan pengelolaannya, risiko bisnis. Yang pertama, penurunan daya beli masyarakat. Yang kedua, kerusakan peralatan akibat sering digunakan. Dan yang ketiga, munculnya pesaing baru yang akan membuat konsumen beralih ke tempat yang baru. Pengelolaan risiko, selalu melakukan evaluasi produk secara berkala dan meningkatkan kegiatan promosi seperti mengendorse produk ke influencer sehingga dengan cakupan followernya dapat meningkatkan daya beli. Yang ketiga, selalu membuat inovasi produk dan melakukan perbaikan kualitas. Rencana pemasaran, target konsumen. Oreo Crispy ini mempunyai target pemasaran yang cukup luas, yaitu mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat. Karena pada masa pandemi ini, kami lebih menekankan penjualan melalui media sosial, sehingga kami menargetkan penjualan pada kaum milenial yang menginginkan makanan dengan rasa yang enak dan dengan harga yang terjangkau. Wilayah pemasaran, usaha ini akan dipasarkan di lokasi usaha Oreo Goreng Crispy yang terletak di Jalan Gajah Lima, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Dan juga kami lebih fokus secara online seperti dengan pemesanan via Instagram, WhatsApp, dan Facebook selama wilayah masih bisa terjangkau. Situasi persaingan pemasaran Oreo Goreng Crispy ini tidaklah terlalu ketat, karena produk olahan seperti Oreo ini masih sangat jarang ditemui di beberapa tempat atau lokasi, sehingga dari sisi pesaing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan Oreo Goreng Crispy ini. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan produk olahan makanan lain, maka terdapat banyak pesaing, dan disinilah kreativitas kami diuji, yaitu bagaimana cara kami menarik konsumen agar dapat membeli produk kami tanpa membuat pesaing kami merasa tidak senang dengan tindakan kami. Contoh kreativitas kami adalah selalu memberikan promosi yang menarik untuk pelanggan yang setia membeli produk kami. Kami juga rutin mengadakan giveaway di media sosial agar akun media sosial kami selalu dilihat dan diikuti oleh followers. Dan produk kami selalu ditunggu-tunggu oleh konsumen. Jumlah dan produk harga, jumlah produk Oreo Goreng Crispy ini yaitu 50 item per hari. Jumlah produk ini sudah termasuk full capacity. Untuk harga satu unit produk, tentunya kami sangat mempertimbangkan kantong mahasiswa pada umumnya, sehingga kami menetapkan harga yang sama dalam setiap variannya, yaitu dijual dengan harga 7.000 untuk Oreo Goreng Crispy original dan 10.000 untuk Oreo Goreng Crispy with topping. Rencana produksinya, bahan bakunya yaitu ada 1 kg gula pasir, 1 dos tepung maizena, ada baking powder, telur, ada coklat, Oreo, green tea, ada minyak goreng, susu cair, dan minyak goreng. Yang kedua ada alatnya, alat dan teknologi, ada wajan, pengocok adonan, freezer, mika, pisau, talenan, spatula, dan penggorengan. Proses produk, ya langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, simpan terlebih dahulu biskuit Oreo di dalam freezer supaya krimnya membeku dan waktu minimal 2 sampai dengan 3 jam atau lebih lama. Yang kedua, dalam satu wadah campurkan dan aduklah dengan merata tepung terigu, gula pasir, dengan tepung maizena, garam, dan juga baking powder. Yang ketiga, kocoklah lepas telur dengan menggunakan kocokan telur dan kocok biasa saja sampai kuning dan putih telurnya tercampur dengan merata. Hanya sedikit buih yang ada. Masukkanlah susu dan aduk dengan merata. Kemudian masukkan tepung terigu secara bertahap sambil terus diaduk. Yang keempat, panaskan minyak goreng secukupnya dalam satu wajan datar. Jika sudah, maka celupkan Oreo satu persatu pada adonan tepung sampai merata. Gorenglah dalam minyak panas di atas api sedang sampai matang kecoklatan pada bagian bawah, kemudian balik supaya matang dengan merata. Sajikan Oreo goreng ini dalam perutan keju dan aneka topping sesuai dengan
selera pelanggan. Kapasitas produk. Dalam merintis usaha ini, kami telah menentukan target produksi dengan mempertimbangkan pengelolaan usaha Oreo goreng crispy ini, yaitu semua kalangan pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya, sehingga kami menetapkan kapasitas produksi kami sebesar 50 item per hari atau 300 item per minggu, karena kami hanya buka pada 6 hari, yaitu hari Senin sampai Jumat, buka pada pukul 9 pagi sampai jam 5 sore, serta kami pada hari Sabtu dibuka pada jam 1 siang sampai jam 8 malam dengan pemasaran melalui media online seperti Instagram dan WhatsApp. Jadi kurang lebih produksi kami selama 1 bulan yaitu sekitar 1.200 item dan itu sudah termasuk full capacity. Bentuk usaha rencana manajemen yang bagian E yaitu bentuk usaha. Adapun bentuk usaha ini adalah berkelompok karena kami bekerja sama dengan tim sebanyak 4 orang dan ada ketua pelaksananya yaitu saya sendiri. Berikut adalah struktur organisasinya. Ini adalah anggota yang akan menjadi operasionalnya, ketuanya, biodata. Rencana keuangan, anggaran biaya. Yang pertama, biaya investasi peralatan bahan penunjang, mesin dan peralatan. Yang pertama, pengocok adonan yang berfungsi untuk sebagai pengocok adonan. Yang kedua, freezer untuk sebagai tempat penyimpanan Oreo goreng. Yang ketiga, wadah sebagai tempat bahan-bahan mentah. Yang keempat, mika sebagai tempat kemasan. Dan yang kelima, penggorengan untuk menggoreng. Dan yang terakhir, spatula untuk mengambil objek yang digoreng. Nah, biaya mesin dan peralatan itu totalnya yaitu Rp219.000. Dan tabel kedua ada biaya bahan-bahan produksi Oreo goreng crispy. Di sini ada gula pasir, tepung terigu, tepung maizena, ada garam, ada baking powder, ada telur, ada Oreo biskuit, ada susu, minyak goreng. Di mana total biayanya 220.800. Berdasarkan pada tabel 1 dan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa usaha yang dibutuhkan yaitu totalnya Rp439.800. Pendapatan per bulan penjualan Oreo goreng crispy original yaitu Rp3.150.000. Penjualan Oreo goreng crispy dengan topping yaitu Rp7.650.000. Dan pendapatan per tahun penjualan Oreo goreng crispy original Rp37.800.000 dan penjualan Oreo goreng crispy dengan topping yaitu Rp91.800.000. Penutup, Oreo goreng crispy sebagai makanan yang memiliki rasa manis dan gurih dengan dilengkapi topping yang khas buatan kami tentu saja akan diminati oleh semua kalangan. Bisnis yang akan kami jalani ini bisa menjadi bisnis yang terkenal hingga luar daerah jika kami serius dan tekun menjalaninya. Jika tidak, bisa dalam memulai bisnis secara setengah-tengah. Meskipun usaha tersebut berupa usaha sampingan, kegagalan berusaha sebenarnya bukan disebabkan oleh orang lain, namun berasal dari kita sendiri. Dengan demikian, ketekunan dalam menjalankannya adalah suatu keharusan. Perhitungan-perhitungan yang matang selayaknya dilakukan di awal-awal memulai usaha, karena sekali kita salah dalam perhitungan di awal, maka yang terjadi adalah efek yang berantai, di mana kita akan terus-menerus mengalami kesalahan, sementara modal lama-kelamaan tersedot habis. Sudah sewajarnya apabila kita ingin memulai usaha belajar kepada mereka yang lebih sukses, agar kita dapat memilah mana yang pas dan mana yang kurang. Dengan demikian, kita akan terhindar dari risiko yang lebih besar. Bisnis ini akan kami buat dengan sebaik mungkin sehingga usaha kami berjalan terus dan bisa membuka lowongan pekerjaan apabila konsumen sudah melampaui batas yang tidak bisa kami kendalikan. Bisnis ini akan dibuka dalam 8 jam sehari dan akan dipromosikan di media sosial sehingga banyak konsumen yang tertarik dan membelinya kepada manusia memiliki sifat pemasaran yang akan
suatu hal. Kami yakin usaha Oreo goreng crispy ini akan berjalan dengan baik dan lancar, karena kami akan bekerja sama dengan mitra-mitra yang siap untuk membantu kami untuk melancarkan usaha kami. Daftar referensi. Kemudian yang terakhir ada lampiran. Ini adalah bentuk dari hasil usaha kami, Oreo goreng crispy. Ini yang original, dan ini yang sudah memakai topping. Sekian dari presentasi proposal business plan saya. Lebih kurang mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.